Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Pemirsa yang saya hormati, tidak terasa kita sudah berada di bulan Zulqa'dah. Dan kemudian tidak lama berselang kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Dalam bulan Dzulhijjah ada beberapa amalan-amalan kebaikan yang perlu dilakukan oleh orang Islam, orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Dan di antara amalan-amalan itu, salah satunya adalah ibadah kurban atau ibadah menyembelih hewan yang ditujukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewannya hewan ternak. Ada beberapa dalil atau landasan yang menjadi panduan ibadah kurban ini. Yang pertama, di surat yang sangat familiar dengan kita, ya, yaitu surat Al-Kautsar. Surat pendek yang mungkin paling favorit kita baca kalau sholat sendirian, ya. Selain surat Al-Ikhlas, surat Kulhu, yaitu surat Al-Kautsar. Di dalam surat Al-Kautsar ini mungkin kita tidak menyangka kalau ternyata maknanya itu adalah berisi di antaranya perintah untuk menyembelih hewan kurban. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar." Artinya adalah inna, sesungguhnya, ya, a'tainaka, kami telah memberikan karunia al-kautsar yang sangat banyak kepadamu. Fasholli lirabbika, maka dirikanlah salat untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Jadi di dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada manusia, khususnya orang Islam, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, agar mereka mau menunaikan sholat 5 waktu yang wajib dan menyembelih hewan kurban. Ya, mengapa itu harus dilakukan? Karena Allah sudah memberikan nikmat, anugerah yang teramat sangat banyak. Nikmat atau anugerah yang tidak ada henti-hentinya sejak kita keluar dari rahim ibu kandung kita masing-masing, bahkan dari rahim, dari alam arwah, hingga kita masih bernafas detik ini. Allah tidak pernah melepaskan diri kita dari anugerah dan nikmatnya. Di dalam ayat lain bahkan Allah menyampaikan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, dan jika engkau mencoba menghitung-hitung nikmatku, niscaya kamu tidak sanggup menghitungnya. Jadi karena Allah sudah kasih nikmat yang banyak, yang tidak ada henti-hentinya, maka Allah perintahkan kita untuk mendirikan salat 5 waktu dan menyembelih hewan kurban. Nah, ini adalah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk, ya, kita sudah diberi anugerah nikmat yang sangat banyak, maka berkurbanlah. Di ayat yang lain juga kita temui
di surat Al-Hajj ayat ke-36 dan 37. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakulu minha wa'at'imul qani'a wal mu'tar. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum." Artinya adalah, maka makanlah sebagian daging kurban dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, yaitu orang yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Daging-daging kurban dan darahnya itu sekali-kali tidaklah dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Jadi di dalam surat Al-Hajj ayat 36-37 ini kita memahami tentang pendistribusian daging kurban. Ya. Jadi pendistribusian daging kurban itu paling tidak menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah yang berkurban itu sendiri. Yang kedua, orang fakir dan miskin yang meminta maupun yang tidak meminta, orang fakir dan miskin. Yang ketiga, tetangga kita. Nah, itu di surat Al-Hajj ayat 36-nya. Adapun ayat ke-37-nya, ya, ini yang paling utama dan pokok. Sesungguhnya daging-daging kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak mencapai keridhaan Allah. Jadi Allah bukan zat yang haus darah, haus persembahan, ya, sebagaimana ajaran-ajaran yang sering kita dengar, kita lihat adanya persembahan untuk Tuhan atau dewa mereka, ya. Penyembahan atau pengorbanan hewan, bahkan dulu di zaman purba, ya, ada persembahan manusia, anak gadis yang masih perawan misalnya. Maka di dalam ayat ini Allah ingin meluruskan, Allah bukan zat yang meminta daging dan darah untuk persembahan, tetapi Allah justru ingin melihat ketakwaan yang ada di dalam hati kalian, respon terhadap perintah Allah ini. Karena juga nanti daging kurbannya juga tadi kan di atas dijelaskan dibagikan kepada fakir miskin, tetangga maupun kita. Jadi dimakan dagingnya buat kita-kita juga, buat manusia, hablum minan nas. Tapi yang Allah ingin lihat adalah respon kita ketika Allah kasih perintah untuk menyembelih hewan kurban. Ya, sebagai bentuk rasa syukur telah diberikan nikmat anugerah yang sangat banyak. Jadi ini adalah satu hal yang sangat menggugah sekali. Ya. Allah ingin melihat respon kita bukan karena Allah ingin dapat persembahan daging dan darah, bukan. Ya. Jadi bagaimana sebagai seorang hamba ketika Allah minta sesuatu perintah ataupun instruksi, kita patuh atau tidak terhadap instruksi tersebut. Ya. Nah, ini adalah ayat yang kedua. Dalil ayat yang ketiga ini ada di surat As-Saffat ayat ke-107. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa fadainahu bidzibhin 'adzim." Yang artinya adalah dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, jadi dalil yang ketiga ini yaitu peristiwa penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam oleh ayahandanya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah menguji, memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya yang sangat disayang, yang sangat ditunggu-tunggu dan didambakan. Allah ingin lihat respon Nabi Ibrahim atas perintah itu.
Ternyata Nabi Ibrahim lulus ya dari ujian dan cobaan Allah. Dia sanggup ya, untuk menjalankan perintah Allah walaupun itu mungkin ya, sangat berat bagi diri dia. Dan ketika Allah sudah mengetahui ketulusan, kepatuhan, ketaatan Nabi Ibrahim yang totalitas terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa fadainahu bidzibhin adzim, maka Allah tukar ya, Allah tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Jadi Nabi Ismail tidak jadi disembelih, tapi Allah menurunkan ya kibas yang besar untuk disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah ini ya yang menjadi syariat hari ini bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah kurban. Pemirsa yang saya hormati, itu adalah dalil-dalil Al-Quran yang mendorong kita untuk menjalankan ibadah kurban. Ada dalil hadis juga yang Nabi Muhammad SAW sampaikan untuk memperkuat, untuk memotivasi kita untuk beribadah menyembelih hewan kurban selain dari Al-Quran tadi. Di antaranya adalah hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudakhi fala yaqrabanna musallana." Artinya adalah barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak mau berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Jadi ini hadisnya cukup keras ini ya, bagi orang-orang yang punya harta, punya kelapangan ekonomi di luar dari kebutuhannya, maka hendaknya dia mau berkurban ya. Kalau tidak mau berkurban padahal dia punya harta, punya kemampuan, jangan dekati tempat sholat kami. Jadi ini nggak boleh dekat-dekat tempat sholat ya, jauh-jauh, karena dia tidak memiliki iman di hatinya karena tidak mau berkurban padahal punya kesanggupan ya. Jadi ini satu di antara hal yang harusnya menjadi pendorong kita ya, penyemangat kita untuk mau berkurban. Karena orang yang sanggup, mampu, tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami, kata Rasulullah SAW. Ya. Hadis yang lain juga ada, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadis yang artinya adalah tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari raya berkurban yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dari mengalirkan darah. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya. Dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla sebelum jatuh ke tanah, maka perbaguslah jiwa kalian dengannya. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan di hari raya kurban amalan yang paling dicintai Allah adalah menyembelih hewan kurban. Dan nanti siapa orang yang menyembelih hewan kurban dengan penuh semangat karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka di hari kiamat hewan kurban yang disembelihnya itu, tanduknya, kukunya, bulunya, itu semuanya akan datang menjadi pemberat timbangan kebaikan di yaumil kiamah ya. Dan Allah menerima amal kita sebelum tetesan darah pertama jatuh ke atas bumi,
sebagai bentuk ketaatan kita atas perintah Allah. Maka perbaguslah jiwa kalian dengannya. Jadi luruskan niat, kemudian senantiasa menjadikan apa yang dilakukan semata-mata untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi pemirsa yang saya hormati, ya, inilah landasan dalil Quran maupun hadis tentang ibadah kurban, ya. Oleh karenanya, ayo masih ada beberapa pekan ke depan, ya, kumpulkan dana-dana kita, coba lihat tabungannya, ya, lalu upayakan disisihkan untuk membeli hewan kurban, ya. Dan ini tentu akan menjadi bentuk respon ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga Allah cinta, ridha dengan kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk berkurban tahun ini, sehingga kita semakin tumbuh rasa cinta kepada Allah dan kedekatan yang semakin akrab daripada sebelumnya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari Al-Fakir Muhammad Rubil Yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.